Nusantara adalah negeri yang digambarkan sebagai untayan ratna mutu manikam. Keelokan pulau-pulaunya membujur, membentang dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua, diapit dua samudra laksana Zamrud Khatulistiwa. Sejak masa klasik berabad-abad lampau, peradaban Nusantara digerakkan silih berganti oleh sistem pemerintahan kerajaan. Mulai Kutai Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit, kerajaan di Pulau Madura, Bali, Bima dan Lombok, Pajajaran, Samudra Pasai, Goa Talo, Bone, Maluku, Demak, Aceh, Pajang, hingga Mataram Islam. Salah satu entitas kerajaan yang masih eksis berdiri dengan usia lebih dari 2,5 abad adalah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada 13 Maret 1755, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah mengarungi banyak sekali peristiwa bersejarah. Salah satu titik sejarah sangat penting adalah ketika pemimpin monarki Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Adipati Pakualam VIII menyatakan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan atas sikap politik itu, Presiden Soekarno atas nama pemerintah pusat memberikan status daerah istimewa bagi Yogyakarta yang berlaku hingga hari ini. Tinggalan Jumenengan Dalem merupakan peringatan penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini merupakan penobatan raja yang pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 7 Maret 1989. Sedangkan ayah beliau, Sultan Hamengkubuwono ke-9, merupakan raja terakhir di Jawa yang dinobatkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu diwakili oleh Gubernur Lucien Adem pada Maret 1940. Adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang naik tahta sejak 29 Rejab tahun Wawu 1921 atau Selasa Wage 7 Maret 1989 menggantikan kedudukan ayahandanya. Berdasarkan kalender Jawa, pengetan Wiyosan Jumenengan Dalem atau peringatan ulang tahun kenaikan tahta yang ke-36 Sri Sultan Hamengkubuwono X tahun ini digelar pada 29 Rajab tahun J 1958 atau 7 Maret 2025. Rangkaian hajat dalem diawali dengan upacara ngebluk pada Senin 27 Januari yang dipimpin Permaisuri GKR Hemas beserta putri-putri dalem di bangsal Sekar Kedaton. Ngebluk adalah prosesi pembuatan kue apem yang terbuat dari bahan utama tepung beras, tape singkong, dan gula. Adonan ini didiamkan semalam agar mengembang, kemudian esok paginya, Selasa 28 Januari, dimasak dengan wajan khusus agar tercetak bentuk kue apem. Setelah digelar doa selamatan bersama sesaji lainnya di emper Kagungan Dalem Bangsal Kencono, pada Rabu 29 Januari, kue apem dibagi-bagikan. Pembagian kue apem memiliki banyak makna penting, antara lain simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Agung atas berkat nikmat karunia yang selama ini telah diberikan. Kue apem yang dibagi-bagikan ke masyarakat mengandung arti menjaga tali silaturahmi antara pemimpin dengan masyarakat agar senantiasa terbina relasi sosial harmonis.
Esok harinya, Kamis 30 Januari, digelar upacara labuhan di Pantai Parangkusumo. Kemudian Jumat pagi disusul upacara labuhan di Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Upacara labuhan adalah ekspresi cipta rasa dan karsa dari raja untuk menjalin harmoni dengan jagat alam raya dan seisinya sesuai spirit Hamemayu Hayuning Bawono. Jumenengan ini menjadi sangat penting pada saat ini karena Keraton Yogyakarta sebagai yang berkedudukan sebagai pelestari kebudayaan ini menjadi event yang syarat akan nilai-nilai filosofi Jawa, simbol dan juga makna yang sangat mendalam. Nah, oleh karena itulah maka kemudian tinggalan Jumenengan Dalem ini selain memperingati penobatan Sinuhun Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga sekaligus kemudian dengan berbagai upacara yang melengkapi di dalamnya merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi dan identitas Yogyakarta sebagai keraton yang mempunyai mandat sebagai pelestarian kebudayaan Jawa di Indonesia. Ada satu value, satu filosofi yang itu juga berada maknanya di dalam Asma Ngerso Dalem, yakni Hamangku, Hamengku, dan Hamengkoni. Hamangku memberikan pengertian bahwa seorang sultan, seorang pemimpin itu harus lebih banyak memberi daripada menerima. Hamengku memberikan makna bahwa seorang sultan atau seorang pemimpin itu harus merangkul semua entitas yang ada, tidak membeda-bedakan golongan, etnis, latar belakang, perbedaan, sehingga itu menjadi sesuatu kekuatan yang solid bagi masyarakat. Dan yang terakhir, Hamengkoni, bahwa seorang sultan ya, atau seorang pemimpin itu harus memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana kepemimpinan itu bisa menjadi teladan bagi semua masyarakat. Semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono X bertahta hingga saat ini telah banyak kemajuan diraih. Revitalisasi bangunan-bangunan heritage baik di lingkungan keraton maupun yang telah menjadi fasilitas publik di masyarakat mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan yang signifikan. Restorasi budaya baik tangible maupun intangible, mulai digitalisasi naskah-naskah kuno, peningkatan kapasitas museum, seni pertunjukan, sastra dan bahasa, tata nilai budaya terus digerakkan untuk sebesar-besarnya kemuliaan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, keraton berhasil mengembalikan ke bentuk semula pojok benteng sisi tenggara yang hancur dan mengembalikan kemegahan lingkar dalam benteng Baluwerti yang dibangun di era Sri Sultan Hamengkubuwono II. Salah satu hal yang juga banyak diapresiasi masyarakat dari kepemimpinan Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah banyak melakukan revitalisasi di dalam Keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Kita melihat bahwa ada tragedi kelam yang namanya Geger Sepehi, hancurnya salah satu pojok benteng keraton pada tahun 1812 pada era Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang mana bangunan itu kemudian saat ini sudah bisa direvitalisasi menjadi satu benteng yang kembali utuh sebagaimana sebelum peristiwa Geger Sepehi itu terjadi.
Kemudian ada revitalisasi Benteng Baluarti yang dibangun pada era Sri Sultan Hamengkubuwono I dan II terutama, dan kemudian benteng itu sekarang khususnya di sisi timur dan sisi selatan itu bagian dalamnya sudah terbangun kembali. Saya kira pembangunan ini menjadi penting, bagaimana pembangunan tetap berpijak kepada warisan jejak-jejak arkeologis, yang mana jejak arkeologis itu tidak hanya menghadirkan bangunan fisik kembali, tapi juga yang paling penting adalah menumbuhkan energi adiluhung yang pernah dibangun oleh leluhur-leluhur Mataram, dan ini coba direvitalisasi sehingga kemudian pembangunan Yogyakarta ke depan itu tidak boleh meninggalkan jejak-jejak arkeologis ataupun peradaban yang sudah ada sebelumnya. Konsep filosofi Sultan yang sangat penting dalam konteks ini adalah hamangku, hamengku, hamangkoni, yang artinya bahwa kedudukan Sultan itu yang pertama harus mengayomi, ya, mengayomi semua rakyat, dan yang paling penting adalah mensejahterakan rakyat. Nah, di sini kemudian konsep tahta untuk rakyat itu menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam konteks keistimewaan sekarang ini, yaitu bagaimana Sultan baik sebagai raja maupun sebagai gubernur itu mewujudkan tahta untuk rakyat yang bertujuan utama itu mensejahterakan rakyat di Yogyakarta khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Kesultanan Yogyakarta pada gilirannya menjadi role model bagi bangsa ini, bagaimana pembangunan di era modern selayaknya tetap memiliki akar pada nilai-nilai tradisi adiluhung warisan leluhur bangsa. Bagaimana pembangunan di era modern selayaknya tetap memiliki akar pada nilai-nilai tradisi adiluhung warisan leluhur bangsa. Nilai-nilai tepo seliro, inklusi, toleransi antar umat beriman, emansipasi perempuan, keseimbangan dengan lingkungan alam kiranya harus menjadi landasan etika dan moral dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Pada gilirannya, pembangunan sumber daya manusia unggul di daerah istimewa Yogyakarta menjadi tantangan bagi semua stakeholder agar jadi modal sosial yang kualitatif. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 menurut kami sangat luar biasa karena beliau mampu menggabungkan antara kepemimpinan bersifat monarki dan juga demokrasi di Republik Indonesia yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga sangat transparan, terbuka, dan juga berinovasi sehingga kami sebagai salah satu generasi muda yang ada di Yogyakarta, salah satu kepala OPD di daerah Yogyakarta, merasakan betul kepemimpinan dari beliau. Beliau tidak pernah duka ketika kemudian kami berbuat salah, dan kami pun juga ketika merespon untuk memberikan inovasi, beliau pun juga tidak serta-merta menolak tetapi mengarahkan kepada kami. Salah satu yang berdasarkan ketugasan kami adalah berkaitan dengan bagaimana BKK diberikan pada kabupaten, kota, dan kelurahan, dan beliau justru menyarankan agar mendekatkan dana keistimewaan lebih kepada level yang terbawah yang berada di masyarakat. Sifat beliau yang memberikan teladan bagi kami, sifat beliau yang kemudian membesarkan hati bagi masyarakat Yogyakarta untuk banyak memberi daripada menerima, juga berkaitan dengan beliau juga bersifat adil. Menurut kami ini sifat-sifat yang harus kemudian kita bersama sebagai generasi muda
berharap bisa meniru apa yang menjadi teladan dari beliau. Derek mangayu bagyo pengetan jumenengan dalem ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan segenap kawula Ngayogyakarta khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Saya Aris Eko Nugroho mengucapkan derek mangayu bagyo pada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan harapan dan doa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dalam memimpin dan ngayomi bagi seluruh warga daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.